Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengty Aprilia dengan NIM 1912101151 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E semester 5. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Poin A di sini terdapat pengertian isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Bahan pembelajaran atau learning materials merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis serta menampilkan sosok, utuh, dan kompetensi yang akan dikuasai sistem dalam kegiatan pembelajaran. Nah, poin B terdapat jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Menurut Ika Lestari, secara umum bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu bahan cetak, bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak yaitu berupa buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Bahan ajar non-cetak berupa audio seperti kaset, radio, dan lain-lain. Poin C terdapat kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Kedalaman dan keluasan materi yang dijelaskan dalam Permendikbud nomor 49 tahun 2014 pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat kumulatif dan integratif. Poin D terdapat pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Menurut Nana Syawadi Sukamadinata, sekuen susunan materi pembelajaran yaitu yang pertama, ada sekuen kronologis, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Yang kedua ada sekuen kausal, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang ketiga sekuen struktural, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung struktur materi. Yang keempat sekuen logistik dan psikologis. Yang kelima, sekuen spiral, yaitu kumpulan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Yang keenam ada sekuen rangkaian ke belakang. Dalam sekuens ini, mengajar dimulai dengan langkah akhir dan mundur ke belakang. Yang ketujuh ada dalam pengajarannya. Yang kedelapan, sekuen berdasarkan hierarki belajar atau prosedur pembelajaran dimulai menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai, kemudian dicari suatu hierarki urutan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tersebut. Yang poin E yang terakhir itu ada langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada valid atau sahih, dalam arti materi yang dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Di samping itu pula juga materi diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depannya. Yang kedua ada tingkat kepentingan, yaitu materi dipilih benar-benar diperlukan peserta didik tersebut. Yang ketiga ada kebermaknaan, materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Yang keempat itu ada layak dipelajari, yaitu materi yang mendukung untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya atau tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Yang kelima itu ada menarik minat, yaitu materi yang dipilih menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin, memunculkan dorongan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.